Contoh yang lain, ketika mereka menghadapi khilaf para ulama, ketika mereka mengalami atau menghadapi masalah-masalah khilaf, pada hari ini salah satu pertanyaan yang sering ditanya di majelis-majelis kepada para ustadz adalah bagaimana menyikapi khilaf, bagaimana menyikapi perbedaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap para ulama kita menghadapi khilaf? Ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim dalam kitabnya Wasiyatus Sughra, dijelaskan oleh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim wa Ta'allim. Para ulama kita ketika menghadapi khilaf, antum misalnya menghadapi Ustadz A bilang haram, Ustadz B ngomong mubah, Ustadz C sunnah, Ustadz D wajib, apa yang antum lakukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, yang pertama kali berdoa kepada Allah. Dan di antara doanya yang beliau sebutkan dalam kitab Wasiyatus Sughra adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk dalam masalah yang diperselisihkan oleh manusia di hadapanku. Berilah petunjuk dengan hak. Sesungguhnya engkau menunjukkan orang yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Subhanallah. Langkah pertama ketika ada khilaf, doa kepada Allah. Bukan cek dalil, bukan analisa, bukan research, bukan memainkan kemampuan usul fikih kita dalam bab tarjih atau bab ta'arud bainal adillah. Itu bab yang ada dalam ilmu usul fikih. Mungkin yang belum belajar ilmu usul fikih belum pernah mendengar istilah tersebut. Itu bab-bab untuk menentukan mana yang rajih kalau ada khilaf. Yang pertama kali doa, minta, ya Allah berikanlah aku petunjuk dalam masalah yang diperselisihkan oleh ustadz-ustadz ini. Misalnya kalau antum orang awam, tolong kasih petunjuk, doa dulu. Doa. Ini ada yang bilang haram, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang bid'ah. Yang mana yang benar? Doa kepada Allah. Minta dulu sama Allah. Jangan andalkan otak kita dulu, andalkan kekuatan Allah. Ada sebuah penjelasan menarik yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, salah satu ulama mazhab Hanafiyah. Kata beliau, hasilnya pasti beda antara orang ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi masalah ilmiah yang khilaf misalnya, lalu dia berdoa, dengan orang yang langsung meneliti atau mengandalkan akalnya. Kata Imam Az-Zarnuji, yang pertama, dia berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia minta tolong sama Allah. Ihdini limakhtulifa fihi bil haqqi min indi. Dia minta pertolongan kepada Allah. Jadi ketika menghadapi khilaf, dia minta bantuan kepada Sang Khalik. Adapun orang yang ketika menghadapi masalah khilaf, lalu dia langsung, sekali lagi, langsung berusaha mengkomparasikan dalil, langsung berusaha meninjau kekuatan dalilnya, dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kata Imam Zarnuji, dia berusaha menyelesaikan masalah di hadapannya dengan meminta bantuan kepada makhluk. Karena akal seseorang adalah makhluk. Kemampuan analisa seseorang adalah makhluk.
Kira-kira kata beliau, sama apa enggak antara orang yang meminta pertolongan kepada sang Khalik dengan orang yang meminta pertolongan kepada makhluk? Beda. Oh dalam tuh hadirin, dalam.